العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم على آله محمد. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita dan hadir di Masjid Al-Qur'an dalam menunaikan sholat subuh berjamaah. Lalu juga kita lagi dengan kajian pagi. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita taufik hidayah ini sehingga bisa berada di masjid ini. Salawat dan salam seluruh tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengamalkan dan berhasil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini jemaah diberikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guru kita Ustaz Iswara yang ada di tengah kita. Mari kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan ilmunya bermanfaat bagi kita untuk meraih daripada kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak menunggu lama, alhamdulillah guru kita sudah ada. Mari kita sama-sama membaca dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz, insyaallah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berbagai kenikmatan Allah berikan kepada kita semua, dan di antara kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabiin, itba'u tabiin, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya ada Ramadan ba'da Idul Fitri, saya mengucapkan tahniah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Dan saya sebagai diri saya dan keluarga mohon maaf lahir batin kepada jamaah semuanya kalau ada khilaf ucap dan langkah sikap saya yang tidak berkenan di hati jamaah semuanya. Semoga Bapak jamaah serta pengurus BKM Al-Furqan senantiasa buka melapangkan dada pintu maaf bagi saya. Alhamdulillah, insyaallah kita teruskan kajian kita yaitu hadis arba'in, hadis ke-37, yang dimana ini adalah bentuk rahmat Allah
bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya, Abdullah dan Abbas. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi, dari riwayat yang dimana diriwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, semoga Allah maha memberikan keberkahan dan maha tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mencatat, menulis, al-hasanati, kebaikan-kebaikan, was-sayyiati, dan keburukan-keburukan. Summa, kemudian bayyana zalika, menjelaskan tentang hal itu, tentang kebaikan maupun keburukan. Di sini ada syarat, nanti ada jawab. Syaratnya, faman, maka barang siapa, hamma, yang mempunyai keinginan, ya, bihasanatin, dengan satu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi ini tidak mengerjakannya, katabaha, mencatat ke satu kebaikan itu, Allahu Allah, atau maaf, mencatat daripada keinginan kebaikan itu, Allahu Allah, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma, dan apabila mempunyai keinginan, biha, dengan satu kebaikan itu, fa'amilaha, tapi dia sampai mengerjakannya kebaikan itu, katabahallah, mencatat Allah kebaikan yang diamalkan itu, yang diniatkan, yang diamalkan, indahu, di sisinya, asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dikfin, sampai 700 kebaikan, bahkan ila ad'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat kebaikan. Wa in hamma, dan apabila dia punya keinginan, bisayyi'atin, dengan keburukan, satu keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak sampai mengerjakan keinginan keburukan itu, katabahallah, Allah mencatat dengan keinginan itu sampai tidak dikerjakan, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma, dan apabila punya keinginan, biha, dengan keinginan berbuat buruk, fa'amilaha, sampai dia mengerjakan, katabahallah, Allah mencatatnya, indahu, di sisinya, sayyi'atan wahidatan, keburukan satu keburukan. Jadi di sini hadisnya ini sangat luar biasa, begitu satu motivasi, yang kedua bersifat rahmat bagi kita semua. Rawahu Bukhari wa Muslim, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita sedikit pretel ya kata-kata dalam hadis ini.
ketika itu Rasul menyebutkan innallaha kataba. Apa yang dimaksud dengan kataba? A'lamul malaikat kaifa tuktabul hasanati wassayyiat ala bani Adam. Mengajarkan, memberitahukan malaikat bagaimana dia mencatat perbuatan daripada manusia. Jadi ada malaikat pencatat amal baik, ada malaikat pencatat amal buruk. Nah, ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah memerintahkan, mengajarkan kepada malaikat bagaimana mencatat amal perbuatan daripada manusia, yang baik maupun yang buruk. Amal fi'lan au azamahu alal amal, dia mau perbuatan langsung maupun keinginan maupun niat, yang dimana segala hal itu ada catatannya. Jadi tidak pernah lepas, yaitu dari catatan malaikat. Baik. Di sini jamaah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Rasul memberikan pesan bahwa menjelaskan bahwa ada 4 bagian. Yang pertama, ada orang punya keinginan baik. Yang kedua, sampai dia berbuat kebaikan. Yang ketiga, ada orang yang punya keinginan jahat. Kemudian ada juga orang yang punya keinginan jahat dan berbuat jahat. Terus ada orang yang meninggalkan kejahatan. Nah, dari kata yang di sini, siapa orang yang hamma? Apa itu hamma, Pak? Hamun. Jadi saya jelaskan dulu. Ada hamun, ada irodah, ya, man aroda minkum. Nah, aroda, ada azam, ada niat. Ya, ini harus dibedakan. Maka nanti ada perbedaan kata, Rasul menyimpan kata itu. Yang pertama hamun. Apa hamun itu? Lintasan pikiran. Bapak-bapak contohnya punya keinginan ta'adud. Tahu ta'adud? Poligami. Nah, lintasan saja, lintasan gitu. Kalau ketahuan ya Bapak, kiamat di rumah itu ya. Ya, punya kelintasan saja gitu kan, lintasan. Kalau lihat, masya Allah, kalau lihat siapa ustadz ini, wah, punya istrinya 2, 3, nah, punya keinginan gitu ya. Nah, tapi lintasan saja itu namanya apa? Hamun. Ya, hamun. Ya, boleh jadi mungkin ngalamun ya Pak, ngalamun. Yang kedua adalah irodah. Maksud irodah adalah keinginan yang cenderung. Bapak-bapak sudah sudah tanya-tanya sama orang yang pernah ta'adud poligami. Nah, itu irodah itu Pak. Itu irodah. Nah, gitu Pak. Gak apa-apa, poligami itu syariat bukan Pak? Hasanah bukan? Nah, itu Pak, seringlah berkeinginan Pak biar jadi catat kebaikannya, walaupun tidak kesampaian gitu. Contohnya gitu kan, ingin berangkat haji, Bapak itu tanya-tanya gitu kan, tanya-tanya gimana ya ininya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah irodah. Azam. Nah, ini keinginan kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi prosesnya gitu. Hamun, iradun, terus azmun. Jadi bapak-bapak itu sudah cari-cari travel. Ya, cari travel untuk berangkat haji, mana nih yang enak fasilitasnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau ta'adud Bapak sudah mencari calon pasangan, nah itu ta'adud Pak ya. Nah, itu sudah azam.
Baru yang keempat adalah apa? Niat. Apa itu niat? Kata Imam Syafi'i, muqarranatun bi fi'lihi, mendekati perbuatan. Itu namanya niat. Itu namanya apa? Niat. Nah, paham Pak? Kalau lintasan pikiran disebut apa? Hammun. Kalau kecenderungan, iradah. Kalau sudah ada niat yang besar, nah mulai sudah tekad yang kuat lah gitu kan, itu adalah apa? Azam. Kalau sudah mendekati perbuatan, Bapak sudah DP, sudah beli porsi, itu sudah apa? Niat. Sudah niat. Nah, ketika sholat, apakah wudhu disebut niat? Bukan. Bukan. Tapi ketika kita sudah waktunya, sudah berdiri ingin sholat, nah itu muqarranatun bi fi'lihi, yang mendekati pada perbuatan disebut niat. Jadi Pak, jamaah, dalam bahasa Arab itu kita harus hati-hati dalam Islam. Beda harokat saja itu beda makna, bahkan bisa kontradiktif antara qastu dengan qistu. Bahasa Ustaz Abbas, qastu dengan qistu beda apa Pak? Hurufnya sama, qaf sin ta, cuma bedanya apa? Harokat. Ada harokat fathah, ada harokat. Yang satu adil, yang satu lagi zalim. Sahabat, ya, al-qistu wal qastu. Beda Pak. Harokatnya saja itu apa? Beda makna. Maka kenapa kadang Allah menyebutkan Pak, sayyi'atun, ismun, dan gun, itu ternyata beda sama sekali ketika dibuka maknanya. Maka dalam Islam itu tidak mudah untuk menerjemahkan satu kalimat. Harokat saja sudah beda, kontradiktif, apalagi apa namanya huruf. Ya. Maka di sini Rasul menyebutkan man hamma, siapa orang yang punya keinginan. Keinginan apa? Hasanah. Apa yang disebut dengan hasanah? Kullu ma jaa fi syar'i al-hatsu ala fi'lihi. Yang datang, setiap hal yang didatangkan, diperintahkan syariat dan mendorong untuk melakukannya. Mau bersifat wajib, mau bersifat mustahabah, mau bersifat fardu, mau bersifat sunnah. Ketika syariat mendorongnya untuk mengerjakan hal itu, maka itu disebut apa? Hasanah. Ya, hasanah. Ini dalam makna hadis ini. Ya, dalam makna hadis ini. Maka kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi setiap yang disyariatkan, seseorang itu didorong, diperintahkan untuk mengerjakan, baik itu bersifat wajib, fardu, sunnah atau mustahabah, maka hal itu adalah yang disebut dengan hasanah. Nah, maka di sini man hamma, siapa yang terlintas dalam pikirannya hasanatan, untuk melakukan kebaikan, qaulan au fi'lan, ucapan maupun perbuatan, maka kata Rasul,
Allah mencatat hasanatan. Tapi tidak pernah, tidak sampai melakukannya karena ada sebab-sebab hal yang lain, maka orang tersebut akan dicatat tetap mendapatkan kebaikan. Kebaikan seberapa? Di antaranya hasanatan kamilatan. Orang punya keinginan saja tapi tidak lantas mengerjakan, Allah berikan reward pahala orang itu hasanatan kamilatan. Satu kebaikan yang sempurna. Contohnya, falau arada an yusalliya rak'atain faja'a insanun wa jalasa ilaihi wa syaghalahu anha falahu hasanah. Jamaah pernah punya niat untuk sholat 2 rakaat qabla subuh contohnya, atau tahiyatul masjid. Ternyata di jalan ngobrol karena berpapasan dengan orang, terus ngobrol, sambil ngobrol ternyata mendekati sholat subuh. Kalau tahiyatul masjid dulu tidak keburu, maka sholat qabla subuh. Insya Allah niat sholat tadi, keinginan tahiyatul masjid tidak terlaksana, tapi pahalanya satu sempurna. Karena tahiyatul masjidnya tidak keburu, cuma yang keburunya sholat qabla saja. Lau arada an yasuma yauman faja'a dhaifun wa syaghalahu an-nisaum. Sudah niat atau sudah punya keinginan saum sunnah, kemudian ternyata ada tamu kemudian menyibukkannya. Gak enak kalau kita nyuguhin, kitanya tidak sama-sama makan, apalagi ini jauh harus dikasih makan. Maka ternyata menyibukkan dia untuk tidak berpuasa padahal sudah punya keinginan, maka itu dicatat menjadi pahala satu kebaikan yang sempurna. Ini diantaranya hamun. Hamun? Keinginan, pikiran, lintasan yang dimana punya kebaikan atau kebaikan. Begitupun dengan haji dan umroh. Untuk lihat materi sekarang, bapak-bapak mungkin tidak, jamaah mungkin tidak terukur untuk pergi ke sana, tapi tetap kita harus punya lintasan pikiran hamun itu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita akan pergi haji, pengen pergi haji, pengen pergi umroh. Cuma segitu saja Allah berikan Pak? Kebaikan. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak sampai mengerjakannya karena Karena ada uzur yang lain, insya Allah itu akan menjadi buah pahala bagi kita semua. Kemudian yang kedua, faman hamma bihasanatin falam ya'malha wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyru hasanatin. Apabila dia sampai mengerjakannya, keinginan itu sampai dikerjakan, maka kata Allah, kata Rasul, Allah akan memberikan reward 10 pahala. Kalau keinginan saja 1 pahala yang sempurna, kalau sampai dikerjakan 10 pahala. Bahkan sampai mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat. Masyaallah. Ini dilihat dari mananya. Ya. Di sini dikatakan dalam Syarah Al-Arba'in
bahwa yaqulu lil mu'min bihasnin niya ajru ala ma la yaf'al fa in amila hasanah bi fi'li katabahu asyru hasanatin, yaitu jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dalam sebuah ayat Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kemudian yang 700 kali lipat, masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian ila ad'afin katsiratin wallahu yudha'ifu liman yasha. Coba Pak, orang punya keinginan kebaikan sampai dia bertekad tadi azamnya, irodahnya, niatnya, dia kemudian sampai melakukan, sampai action, maka ada 3 bagian bagi orang tersebut, yaitu 10 pahala, 10 kebaikan, atau 700 kali lipat, atau ad'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat, sampai berlipat-lipat. Ternyata kita lihat seseorang ada yang melakukan kebaikan itu, maaf, dari seseorangnya ada yang tahu bahwa itu adalah pahalanya besar, ada yang hanya melakukan kebaikan saja, ini karena sholat baik gitu kan. Nah ternyata dilihat dari keilmuan seseorang dan keyakinan seseorang, keilmuan seseorang dengan keyakinan seseorang. Contoh Pak, ya bapak-bapak yang pernah haji dan umroh, ada terakhir itu apa Pak? Potong rambut. Rasul sampai berdoa 3 kali, Allahumma arham muhallakin, ya Allah kasihanilah, berikan kasih sayang bagi orang yang mencukur rambut sampai botak. Kemudian para sahabat menyaut muqassirin, yang sedikit. Rasul mengatakan lagi Allahumma arhamhum muhallakin. Rasul berdoa lagi, ya Allah berikanlah kasih sayang kepada orang yang mencukur botak. Kemudian apa kata sahabat? Muqassirin, yang sedikit. Bagaimana seolah-olah Rasul mengutamakan bagi orang yang cukur botak daripada dicukur sedikit. Jadi yang dicukur sedikit itu 1 kali, kalau yang dicukur botak didoakan Rasul itu diberikan kasih sayang oleh Allah adalah sampai 3 kali atau 2 kali. Apa Pak yang jadi sebabnya? Jemaah, yang jadi sebab adalah apa? Keyakinannya. Kalau orang yang cukurnya sedikit apa Pak? Ragu. Ini sayang dong rambut segini gitu kan ya. Dia lagi bagus dibotakin gitu kan. Beda dengan orang yang dibotakin, mau apapun saya botakin. Ini dengan keyakinan, berarti nilai pahala yang diberikan oleh Allah itu dilihat dari kondisi seseorang, dari hatinya, dari keilmuannya. Jadi ada orang yang sholat subuh karena dia itu melakukan hanya kewajiban, menggugurkan kewajiban. Kemudian ada orang yang hanya dia itu ikut-ikutan, atau ada orang yang dengan penuh keyakinan bahwa sholat subuh ini pahalanya, kemudian akibatnya dan lain sebagainya. Atau ada orang yang robbatan wa imanan. Nah ini dilihat dari apa Pak? Dari seseorang, dari keyakinan hatinya daripada seseorang tersebut. Nah, ini ya jamaah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi beda
Pelipat gandaan yang diberikan oleh Allah ada yang 10, ada yang 70, ada yang 700, bahkan ada yang berlipat-lipat. Kemudian dilihat dari kondisi apa? Tempat. Tempat. Kalau sholat subuh di Al-Furqan dengan sholat subuh di Masjidil Haram berbeda kondisinya. Ini dilihat daripada tempat. Orang sholat subuh di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan sama atau beda? Beda. Ya, beda. Ini adalah dilihat daripada waktu, tempat, dan waktu pun mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, baik jamaah iman, kita teruskan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Yang ketiga, saya perlu bahas dulu jamaah iman bahwasanya dunia ini bagi 4 orang. Yang pertama, orang yang diberikan harta dan ilmu, dia ya'rifu haqqallah fihi, sampai dia paham tahu hak Allah di dalam hartanya, kemudian dia sedekahkan, zakatkan, dan lain sebagainya. Fahuwa fi a'la illiyin, orang ini adalah derajatnya tinggi. Kemudian warajulun, dan ada orang la yu'ti, Allah tidak berikan Allah malan wa atahu ilman, Allah tidak berikan harta tapi diberikan ilmu. Kemudian lau anna li malan, dia punya keinginan, dia punya niat, jika seandainya saya punya harta la amiltu fihi minal khair, saya akan seperti orang tadi yang ke-1, zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Wal hasanatu kama ya'mala fulan fahuma fil ajri sawaun, pahalanya sama. Yang satu diberikan harta dan ilmu, dengan ilmunya dia menggunakan harta dengan keyakinan ada hak Allah di situ, maka apapun harta itu dijadikan jembatan kebaikan. Kemudian yang kedua, orang ini tidak punya harta, nasib gitu ya, tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya apa gitu kan. Tapi dengan ilmunya, karena sering ngaji, dia punya keinginan, kalau andai kata saya punya harta, saya ingin sedekah, saya ingin haji dan umroh, gitu ya. Maka ternyata sampai meninggalnya Allah tidak takdirkan dia punya harta, namun kebaikannya sama pahalanya, Masya Allah. Karena sudah niat. Dan ternyata yang jadi penghalang apa? Bukan dia punya harta tapi digunakan yang lain, bukan. Tapi ternyata Allah tidak mentakdirkan dia punya harta. Itu yang jadi halangannya. Ternyata al-ajru sawaun, pahalanya sama. Kemudian yang kedua, yang kelompok kedua adalah orang ini mempunyai harta tapi tidak mempunyai ilmu. Dengan hartanya, maksud ilmu itu adalah apa? Dia tidak punya ilmu pengetahuan tapi tidak digunakan kebaikan. Hartanya dihambur-hamburkan, mubazir gitu kan, israf. Maka orang ini adalah dia mempunyai keburukan.
Kemudian ada orang yang kedua, tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi dengan niatnya, ini niat, dalam hadisnya disebut niat, berarti niat itu sudah mendekati apa? Dengan niatnya, ternyata dia, kalau saya punya harta, saya ingin seperti orang si C, menghambur-hamburkan harta dalam kemaksiatan, dalam poya-poya. Maka kata Rasul, dia mutasawwa baina fil dalam kemaksiatannya, dalam dosanya sama, karena itu sudah niat. Jadi bukan karena dia punya penghalang lain, karena dia tidak diberikan ilmu dan diberikan harta, ternyata tidak, dia ingin mempunyai atau keinginan niat yaitu berbuat keburukan dengan harta itu. Ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, ternyata tekadnya kuat, niatnya kuat, ingin berbuat buruk tapi tidak diberikan harta. Orang ini adalah sama dosanya dengan orang yang ketiga. Pak, sekarang mau musim kurban, sudah punya keinginan ingin kurban, kemudian sisihkan contohnya dari sekarang 1 juta, 2 juta, nah itu sudah niat, tapi pada saatnya ternyata qadarullah ada yang sakit, uang itu harus dialihkan, pahala kurbannya tetap punya. Bapak dalam gambaran tidak ada keinginan saja, sampai sekarang tidak ada punya keinginan untuk kurban, tidak. Sampai nanti pun tidak ada punya keinginan kurban, sampai pada akhirnya tidak kurban. Nah ini Pak, yang kita jelek itu. Maka cuma keinginan kita lintaskan dalam pikiran kita, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi pahala yang sempurna. Apalagi kalau dikerjakan menjadi 10 pahala. Apalagi nanti menjadi berkali lipat. Nah, penggandaan daripada perbuatan kebaikan itu dilihat kondisi seseorang, niatannya. Yang kedua adalah tempat. Yang ketiga adalah waktu. Ya, waktu. Di sini pula kita semua harus tahu. Yang selanjutnya adalah bagaimana seseorang punya keinginan buruk tapi tidak sampai berbuat keburukan, karena ada sebab uzur yang lain. Orang tersebut diberikan pahala satu kebaikan yang sempurna. Coba Pak, punya keinginan buruk, Bapak bawa sendal yang jelek dari rumah. Mudah-mudahan tertukar gitu kan dengan yang bagus. Itu buruk atau baik Pak? Buruk atau baik gitu. Apalagi Jumatan, sengaja pada bawa sendal apa? Bawa sendal apa? Itu ya Pak. Nah itu di situ Pak. Ternyata betul tidak tertukar dan lain sebagainya karena uzur. Astagfirullahaladzim. Sudah disimpan di situ. Ternyata Bapak memindahkan ke tempat yang khusus, takut tertukar dengan yang lain. Insya Allah keinginan buruk itu akan menjadi pahala yang baik. Itu Pak. Ya. Jadi jangan punya lintasan pikiran yang negatif. Jangan negatif tinggi. Ya, kalau sampai tidak melakukan karena uzur, maka itu tidak menjadi dosa, malahan jadi apa? Pahala yang sempurna. Masya Allah. Ini Allah Pak. Kalau kita berbisnis dengan Allah, kalau kita beramal dengan Allah, Allah itu Maha Rahim, Maha Rahmat. Tapi siapa orang punya keinginan keburukan kemudian melakukannya, maka kata Rasul apa? Dia
cukup sayyi'atan wahidatan, dicatatnya satu keburukan. Tidak seperti yang kebaikan, ada yang 10, ada yang 70, ada yang 700, ada yang berlipat. Tapi untuk keburukan, itulah kemahaadilan Allah. Allah adil. Siapa orang yang punya keinginan keburukan kemudian mencatatnya atau membuatnya, beramalnya keburukan itu, maka Allah catat satu keburukan dosa. Tidak ada yang 10, tidak ada yang 700, tidak ada yang 70 gitu, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan rahmat Allah. Kemahaadilan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat bagaimana kalau sudah niat bukan hamun? Contohnya, kita mencuri, punya keinginan mencuri, ternyata dilihat masih banyak orang, tidak jadi. Besoknya sudah masuk, kemudian dilihat ada orang di dalam. Seseorang itu yang pencuri itu ngumpet di kolong mobil gitu kan ya. Nah, itu sudah niat. Kalau itu sudah dicatat keburukan. Karena tadi niat itu dibarengi dengan perbuatan. Itu mas sudah niat, bukan hamun lagi, bukan lintasan pikiran. Karena dia ternyata tidak jadinya karena apa? Takut ketahuan. Itu dia sudah masuk di situ kan gitu ya. Ternyata ada orang takut ketahuan, dia apa? Tidak jadi apanya? Nyurinya. Itu sudah dicatat keburukan yang sempurna. Atau maaf, satu keburukan. Tapi ketika saat itu ternyata dia tidak jadinya, takut ini adalah maksiat, takut kepada Allah, maka orang itu apa? Tidak dicatat apa Pak? Keburukan, justru apa? Dulu pernah ada ya dalam hadis, maaf, orang yang meminjamkan uang tapi syaratnya harus zina. Harus zina. Ternyata dia sudah maaf sekali ini Pak, takut vulgar ya. Sudah posisi di atas dan di bawah. Sudah tidak berpakaian dua-duanya. Tapi ketika si istri yang ingin dizinahinya mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ternyata langsung tidak jadi Pak, langsung dia kabur. Nah, itu adalah apa namanya? Karena takut kepada Allah, insya Allah itu menjadi kebaikan yang Terus ada hadis Pak, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama. Coba Pak, gimana itu Pak? Padahal hadis ini siapa orang yang punya lintasan apa? Lintasan keburukan tapi tidak mengerjakannya, itu jadi kebaikan sempurna. Tapi bagaimana dengan orang yang tadi yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya di mana? Ternyata di situ sudah ada niat dan pergerakan. Dua-duanya berantem. Betul gak? Coba kalau ngalah. Maka dengan niatan orang tersebut, dia berantem ingin saling membunuh, dua pedang kan disebutnya juga, dua pedang gitu kan, dua saudara. Orang ini dua-duanya di dalam neraka. Namanya niat yang sudah dibarengi dengan aksen gitu. Tapi kalau hamun pikiran, nah itu tidak. Saya ingin membunuh, contohnya orang itu. Tapi ternyata hanya pikiran lintasan saja, tidak jadi. Itu jadi pahala kebaikan. Tapi kalau niat, itu sudah beda. Inilah jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin gambaran dalam hadis Ar-Ma'in 37, yaitu kemaharahiman Allah dan kemahaadilan Allah kepada kita semua. Yang ketiga,
faidahnya adalah dorongan motivasi agar kita senantiasa positif thinking, punya pikiran yang positif, punya pikiran atau hati niat yang keinginan yang positif agar semua amalan daripada hati dan niatan atau pikiran kita itu menjadi kebaikan. Andai kata tidak terlaksana, andaikan dilaksanakan, maka itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda. Maaf, ada yang lipat gandanya sampai 1000, ada sampai 100, ada berapa ratus. Coba orang yang kurban pahalanya dihitung kebaikannya setiap bulu hewan kurban itu. Di sini ada gak yang menghitung bulu hewan kurban? Ada gak? Yang ada perbutnya copot gitu ya. Kalau bulunya, ternyata itu hadis mengatakan kullu sya'rin hasanat. Setiap bulu dalam hewan kurban itu kebaikan. Saking apanya? Saking orang yang berkurban itu adalah apa? Orang tersebut mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga. Dalam hadis dikatakan tidak ada amalan yang paling aku cintai ketika 1 sampai 10 Zulhijjah min iraqatil dam, kecuali orang itu yang kurban. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan shadaqatul afdal, paling afdal sedekah adalah berkurban. Nah, ini adalah motivasi buat kita semua untuk senantiasa berniatkan kebaikan. Demikianlah yang dapat saya haturkan. Ya, Masya Allah, mendengarkan guru kita tentang kebaikan, keburukan, hamun, iradun, dan azab. Ini sesi kedua, mungkin ada pertanyaan dari jemaah di persilakan. Silakan. Ya, silakan Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpikir bersikap tidak positif, Ya. Tapi keadaannya itu dinamika di lapangan seperti kadang-kadang kebaikan kita itu dimanfaatkan lawan jenis kita. Kalau lawan jenis, Maksudnya lawan jenis sudah bicara. kalau lawan jenis mah itu perempuan. Oh, ta'adud tadi ya. Terus gimana, Pak? Kita berpikir bersikap berbeda baik tadi dimanfaatkan untuk kita bicara. Ini kita begitu. Jadi saat itu bagaimana untuk menyikapinya? Baik. Gini, ketika kita ingin berbuat kebaikan, tadi harus punya tekad, keyakinan. Tadi dimulai dari niat atau keinginan yang kuat bahwa saya ingin berbuat baik. Adapun hasil daripada kebaikan itu apapun itu kita serahkan kepada Allah. Maka faida azamta fatawakal. Kadang kebaikan kita itu ada orang itu menghargai, ada orang itu memanfaatkan, ya, diantaranya ditipu. Soal penipuan itu adalah dosa dia. Adapun kita orang yang ikhlas itu berbuat baik tidak karena apa dan bukan karena apa-apa. Contohnya, dia itu berbuat baik kepada kita bukan, atau kita ingin dibaiki orang itu bukan, atau maaf sekali contohnya, kita ingin diberikan yang sangat baik dari dia bukan, kita mah berbuat baik karena Allah. Maka kita menyikapinya, Pak, kalau kita sudah terjadi seperti itu,
Di lain hari kita harus hati-hati ketika berbuat baik. Kalau kita tahu ternyata dia itu adalah memanfaatkan kita. Nah gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Karena tidak ingin kebaikan kita itu dijadikan wasilah perantara untuk mendapatkan keuntungan semata dari seseorang. Gitu ya Pak ya. Justru karena kebaikan kita itu adalah bagian daripada kewajiban dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ya Silakan. Apa keinginan perasaan keinginan itu apa sama dengan khayalan? Karena gini, kalau kita sampaikan mungkin masih hal yang masuk akal ya. Kalau khayalan itu kadang-kadang sesuatu yang kadang di luar nalar ya. Apakah bisa seperti misalnya saya menghayal seandainya saya punya uang 11.000 triliun gitu kan, saya akan hidup ini. Apakah itu termasuk lintasan pikiran atau? Betul. Khayalan-khayalan itu adalah bisa jadi apa yang kita lintas dalam pikiran. Menghayal itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Mungkin enggak saya, kalau saya jadi nabi gini, itu khayalan. Konotasinya apa? Buruk. Kalau khayalan seperti tadi itu bisa saja terjadi. Maka kata pepatah Arab, mada tafkar takdar. Apa yang ada dalam pikiranmu itu akan menjadi takdir. Jadi segala sesuatu yang ketika di dunia ini adalah insya Allah akan terwujud. Asal kita punya apa? Tadi pikiran yang positif, khayalan yang positif. Insya Allah. Coba Pak, ingat kisah Nabi Ibrahim dikasih apa? Anak sama Allah. Ya, itu ternyata dari pikiran Nabi Ibrahim kemudian dituangkan dalam doa. Terus gitu kan. Nah itu ternyata menjadi buah pikiran itu menjadi takdir walaupun sesuatu hal yang tidak mungkin di hadapan kita gitu. Nah itu khayalan contohnya. Apakah saya bisa dapat 1.000 triliun? Ada gak orang yang dapat 1.000 triliun? Ada. Ternyata kita pun bisa mampu gitu kan. Bisa mampu walaupun secara logika manusia kita sekarang apa? Tidak bisa gitu kan ya. Nah gitu. Itu khayalan-khayalan seperti itu pun sama yang disebut dengan hamun. Tapi jangan terlalu berat ngelamunnya ya. Nanti takut apa? yang bagus sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan ada membuat keburukan, melihat keburukan atau kesaksian. Iya. Itu banyak nih. Keburukan itu kan mutunya beda-beda. Betul. Ada mungkin hanya sepele lah atau personal gitu kan. Ada yang mungkin masalah pembunuhan gitu kan. Ada juga mungkin masalah syirik gitu kan. Itu kan keburukan semua. Iya betul. Tapi apa sama dengan cuma satu kebaikan, satu keburukan kalau dilakukan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua masalah kebaikan. Nanti ada yang 1 kalau 10, ada yang 70, ada yang 700. Nah mungkin apa saja kebaikan yang dibahas sama 700 bahkan berkali lipat gitu. Nah apakah ada faktor-faktornya gitu? Oh kebaikan ini yang 1 jauh lipat atau hanya apa sama semua gitu? Tergantung Allah saja yang nilai gitu kan. Betul. Mungkin yang perlu kita ketahui itu. Betul. Kalau misalkan saya tahu nih kebaikan ini yang 7 kali lipat berarti kita kejar. Jadi sekali lagi ada faktor yang menjadikan mudha'afatul ujub, menjadikan faktor yang menjadikan berlipat gandanya apa? Pahala. Tadi sekali lagi kemuliaan seseorang, tadi ada orang yang sholat hanya menggugurkan kewajiban itu dikasih pahala kebaikan. Ada orang yang bukan menggugurkan kewajiban, dia meyakini bahwa itu adalah iman kepada Allah. Itu berbeda pahalanya dengan orang yang tadi menggugurkan kewajiban. Ada juga orang dengan meyakini ini akan mendapatkan pahala seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu pun berlipat ganda.
Adapun untuk contoh 700 kali lipat diantaranya sedekah, bahkan ada juga yaitu orang yang membaca tasbih 100, tahmid takbir 100 sebelum tidur. Itu berarti berapa? 100 takbir, tahmid, tasbih, takbir, tahmid. 300 dalam satu ucapan kebaikan ada 10 kali 100 berapa? 10 kali 100 1000. Berarti kalau 300 kali 300.000. Nah, seperti itu, Pak. Kan satu kebaikan 10. Ini 100, 1000. Kan 300. 1000 kali 300.000. Nah, itu sebetulnya Allah Rasul menyimpan di tempat-tempat yang dimana ada karena manusianya. Yang kedua, ada karena faktor tempatnya, ada karena faktor waktunya, ada juga karena faktor bentuk ibadahnya. Contohnya, siapa orang yang sedekah fisabilillah itu bentuk ibadahnya. Siapapun dia, kapanpun dia, dimanapun dia, 700 kali lipat. Nah, itu dari faktor-faktor yang menyebabkan dia dapat lipat ganda dari pahala. Kemudian yang kedua, keburukan. Apa hadisnya? Sayyi'atun wahidatun. Ada orang mencuri menjadi otaknya, ada orang mencuri menjadi pelakunya, ada orang mencuri karena ikut-ikutan. Tetap satu keburukan, cuma keburukan itu dilihat dari bebannya. Orang yang jadi otak justru paling apa? Berat motivasinya. Itu karena niatan itu beratnya tetap satu wahidah tapi berat. Beda dengan orang karena ikutan. Beda, tetap satu keburukan cuma dia ikut-ikutan. Jadi kadar bebannya yang menjadi berbeda. Dan bisa juga berlipat ganda. Kapan berlipat ganda? Maaf, bukan berlipat ganda, bebannya berat. Siapa orang yang bermaksiat di Masjidil Haram, lebih berat keburukannya. Tetap tidak dihitung 100.000 kali lipat. Cuma keburukan satu, cuma bebannya apa? Berat. Bebannya yang berat. Jadi siksaannya boleh sekali sangat berat gitu kan. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan dia itu berat daripada keburukan orang tersebut. Ya, keburukan orang tersebut. Cuma ada juga nantinya ada faktor yang menyebabkan. Contohnya Pak ini. Saya melarang korupsi. Ustadz melarang korupsi, tapi Ustadz korupsi. Berat gak? Berat. Tidak lantas 700 kali lipat, tapi ternyata beban hukumannya lebih berat daripada yang lain. Ya tadi contohnya syirik, karena itu perbuatan yang sudah dicap. Ya. Jadi Sadabas, hadis ini menggambarkan secara umum, nanti di muqayyad ada pengkhususan lagi. Jadi ditafsirkan lagi dengan seperti tadi. Kalau orang berbuat dosa di bulan selain Ramadan itu biasa, tapi kalau di bulan Ramadan, kemudian di surat Surat At-Taubah ya. Fala tadlimu anfusakum inna iddatash syuhuri indallah isna asyara wa arba'atul hurum, dan 4 bulan yang haram. Fala tadlimu anfusakum. Padahal di bulan apapun, di kapanpun zalim itu tidak boleh. Tapi di ayat ini kenapa disandingkan? Fala tadlimu anfusakum, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, di dalam 4 bulan haram ini hati-hati kalau berbuat zalim. Bisa jadi bebannya itu hukumannya lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin
Mudah-mudahan tidak puas Ustaz Abbas itu. Biar nanti diteruskan lagi. Baik, kita telah dengarkan hadis lain hadis 37 dan sesi tanya jawab. Sudah selesai. Berharap kita ini diberikan keberkahan dan diberikan pemahaman dari kita untuk bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk penutupan daripada ini saya seleksi mohon maaf salah dan kita baca hamdalah dan doa kifarat hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa